Katanya ada pernikahan seorang artis yang antara ijab dan qabulnya itu ada jeda, sehingga ada sebagian yang mengatakan pernikahan itu tidak sah. Jadi saya tadi berusaha lihat video ini, pernikahan artis ini kok. Jadi ketika penghulune Pak KUA nih, Pak Naibnya itu menikahkan si wanita ini kok, kan biasanya apa? Saya nikahkan si fulanah binti fulan kepadamu, mune laki-laki, pengantin laki-laki menika dengan mahar mas kawin ini dibayar tunai. Niku jenenge ijab. Namanya apa? Ijab. Kemudian laki-lakinya qabul niku menerima. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin ini dibayar tunai. Niku nerima. Niki ijab kok qabul. Nah, terjadi satu kejadian di video itu bahwa si laki-laki niki jawabnya nggak langsung. Jadi misalnya naipe atau yang menikahkannya, saya nikahkan fulana binti fulan dengan mas kawin kepadamu dibayar tunai. Ini ada jeda beberapa detik, nggak langsung. Terus baru saya terima. Ini bagaimana pernikahannya sah atau tidak? Jadi ngeten. Niki sing pun kadung nikah ya, dan yang mungkin mau nikah lagi. Ilmu ajeng dadi nganten iki ilmu, Pak. Pada dasarnya menjawab ijab qabul itu harus dilakukan secara langsung, tidak boleh dijeda, tidak boleh ada sesuatu yang menyelang. Maka itu sakral ya untuk para penghulu yang menikahkan dan pengantine kudune laki-laki perempuan itu harus dikasih briefing dulu, pencerahan dan saksi. Jadi ngeten, ketika penghulu mengucapkan ijab, saya nikahkan fulana binti fulan dengan mas kawin emas 23 gram dibayar tunai, kali salaman itu. Nah, pengantin laki-laki niku harus segera langsung dibayar tunai. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin 20 gram dibayar tunai. Ngoten. Jangan ngeten, misalnya penghulune dibayar tunai lan jenengan pengantin laki-laki nih meneng nih. Oh iya, saya terima. Jadi harus langsung, Pak, nggak boleh disela oleh ucapan lain, oleh sesuatu yang lain. Segera. Niku aslinya seperti itu secara teori fikih menurut madhab Imam Syafi'i rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Jadi nggak boleh jenengan menyela dengan perbuatan atau ucapan lain. Misalnya jenengan pas penggune sampai dibayar tunai, terus enten bocah lewat neng sandian jenengan, ngalesek, terus nembe jawab. Saya terima, niku ndak sah. Jadi nggak boleh disela oleh ucapan lain selain ucapan ijab qabul tadi. Oke, nggak boleh. Lah, bagaimana Ustadz kalau ada jeda waktu sekitar 3 menit, 4 menit saja? 3 menitan lah, ya 3 menit, 3 detik itu bagaimana? Disebutkan oleh para ulama kita, kalau ada sela waktu yang pendek seperti cuma 2 detik atau 3 detik, itu para ulama kita menyatakan itu masih sah. Masih sah. Semisal waktu nelan ludah jenengan pas karena grogi, urung tahu nikah kan grogi biasanya kan. Untuk qabul niku sok agak nervous, agak grogi, terus ngulu menelan ludah dulu. Saya terima. Jadi menelan ludah dulu saya terima, baru saya terima. Itu masih sah. Masih sah menurut para ulama, bisa dicek dalam beberapa kitab seperti misalkan kitab Al-Bayan fi Madhabi Al-Imam Syafi'i, kemudian kitab juga di karangan Syekh Wahbah Al-Zuhaili Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu juga ada di situ. Dan ngeten
jeda waktu yang masih di dispensasi atau dikabulkan atau disahkan itu jeda waktu sing pendek 3 detik 4 detik itu masih aman. Oke. Tapi nek bisa langsung nggak ada jeda. Tapi nek 2, 3, 4 detik itu masih aman, dan jeda waktu yang masih dirasa aman dan masih sah akad nikah itu kata para ulama kita itu dikembalikan ke masalah urf. Urf itu apa nggih? Istilahnya itu adat tradisi tempat itu. Kalau menurut para masyarakat sudah langsung, ya itu dianggap tidak ada jeda, ringan, tidak apa-apa, ya sudah berarti sah. Wal aula dhabtuhu bil urfi, disebutkan dalam Nihayatul Muhtaj. Wal aula dhabtuhu bil urfi. Dan ini ya, sehingga saya lihat tadi videonya pernikahan artis itu bagi saya dari keterangan para ulama itu masih sah, walaupun memang ada, saya hitung itu sekitar 3 detik ya, mungkin ya belum pernah nikah dan mungkin nggak ada briefing, jadi ada keterlambatan sedikit, tapi insya Allah masih sah. 3 detikan itu masih sah gitu. Jadi ini sebagai nasihat untuk para penghulu itu harus paham fikih, dan pengantin itu harus di briefing dulu. Pengantin laki-laki perempuan itu ijab kabulnya bagaimana harus di briefing, nanti jawab langsung ya, jangan sampai disela, jangan sampai berhenti, jangan sampai diam dulu dan seterusnya. Oke. Sama saksi, jadi nek saksi nikah niku Bapak Ibu sekalian, usahakan saksi menikah niku orang-orang yang paham agama, setidaknya paham fikih nikah. Loh, saksi ra paham babar blas ya, saksinya sembarangan ra paham sah. Lho sah apa nih? Sah ki kepiye maksudnya? Secara hukum syar'i itu sah itu piye? Nah ini bahaya. Cuma ditanya sah, ternyata tidak paham itu apa hukum fikih dalam nikah nih. Jadi mungkin nek miliki ajeng pernikahan mang golek saksi sing ya rada paham lah. Ya syukur-syukur ustad. Tapi ustad ya sing paham fikih. Ustad ra paham fikih ya plonga-plongo, Pak. Ya mungkin WA kula ya saged. Ya sing penting paham sama paham. Iya toh. Sing jelas hitungane. Ya masuk gratis gitu. Mboten iki Gojek nggih, namung Gojek. Paham gini nggih. Jadi untuk penghulu, untuk saksi nikah, pengantin itu mohon diperhatikan, jangan sembarangan mengambil saksi nikah, atau yang menikahkan juga harus paham. Terlebih daripada itu Bapak Ibu, ada memang sebagian ulama yang tidak mengharuskan langsung dijawab. Dari Hanafiyah, madzhab Hanafiyah dan Hanabilah, mereka tidak langsung dijawab, yang penting masih nyambung, ketersambungan ijab dan qabul masih diterima. Tapi ngeten, enten Indonesia niku pun kadung KUA di Indonesia, kantor urusan agama dan penyuluh agama, penghulu mereka sudah terkadung di atas mengikuti madzhab Imam Syafi'i, maka nikahkan itu langsung. Saya nikahkan dengan mas kawin ini dibayar tunai, saya terima langsung, saya terima nikahnya ini dibayar tunai. Ampun plonga-plongo, ya. Saya nikah dibayar tunai. Gemeter malah ra iso ngomong. Oh, ulangi lagi, ngoten. Jangan sampai saksine sah. Jawab urung sing ngomong ke sah. Mboten harus niku. Bahaya, Pak, karena nanti napa? Nanti menika nek akad nikahe mboten sah, menika berarti nek nyun pangapunten pengantin laki-laki perempuan niki berhubungan badan berarti zina. Bahaya. Makane niku sakral, bahaya niku akad nikah niku. Nek akad jual beli upamane keliru, itu masih ringan, paling apa? Dal tinuku jual beli bandenge kecil ya bandenge. Lah niki kan masalah nanti zina atau tidak zina, Pak. Nek sampai akad nikah niku keliru, tidak sah niku bisa terjadi perzinaan.